Siap coy, udah pada nanyain ya, Bang Kokushibo sama Parahashira kapan diupload? Lah ini. Sorry coy, kemarin ada masalah teknis, videonya harus dirombak ulang, jadi baru sempat upload sekarang nih. Nah, kemarin kan kita udah bahas pertarungan Doma lawan Kanao dan Inosuke. Sekarang giliran Kokushibo nih, si Upper Moon pertama. Emosi kita nanti bakal kecampur aduk di sini. Udah penasaran keseruan Kokushibo lawan Parahashira kayak gimana? Langsung aja kita masuk ke TKP. Tapi sebelum itu kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa buka bisnis jual beli pulau. Let's go! Setelah Muichiro ketabrak tembok milik Nakime, dia akhirnya dibawa ke tempat Kokushibo. Abis intip-intip daleman Hashira ini, Kokushibo kayak mengetahui sesuatu. Di sisi lain, Muichiro yang nggak tahu apa-apa dikirim ketemu Kokushibo rada ketar-ketir. Dia bahkan nggak bisa narik pedangnya sendiri, tubuhnya kayak nolak buat bertarung. Mereka pun akhirnya berkenalan. Nama lu siapa? Kokushibo bang. Lah itu nama gue goblok. Setelah itu Kokushibo ngenalin diri pakai nama Michikatsu Sugikuni, nama yang dia pakai waktu masih jadi manusia. Kokushibo lalu bilang kalau Muichiro ini salah satu dari keturunannya. Kagetlah Muichiro, punya kakek moyang matanya 6. Tapi akhirnya Muichiro menenangkan diri dan langsung menyerang Kokushibo. Kurang cepet deh. Capek muter-muter terus, Muichiro langsung ngebuka tanda pemburu iblisnya. Anjing lah, capek banget gue banteng. Udah ngebuka tanda pemburu iblis, tangannya bahkan masih bisa copot. Di sini emang ditunjukin perbedaan kekuatan antara Muichiro dan Kokushibo yang jauh banget. Ya wajar aja, Muichiro ini masih bocah umur 14 tahun coy. Muichiro masih belum nyerah, dia ngikat pendarahannya dan langsung nerobos ke arah Kokushibo. Cuma lagi-lagi Muichiro bukan lawan yang sepadan, ibarat bocah epic ketemu musuhnya mitik, anjay. Langsung aja pedang Muichiro diputer, ditahan, dan jadi gantungan kunci. Kokushibo di sini punya niatan buat ngubah keturunannya ini jadi seorang iblis, tapi di sisi lain kita bakal lihat ada Genya di sana. Ngelihat Muichiro jadi gantungan kunci, Genya pengen ngebantu Hashira ini. Tembak kali ya? Yakin deh. Copot 1, copot 2. Ya haha, iblis kok trial. Kokushibo bilang 300 tahun yang lalu dia juga pernah ketemu manusia yang bisa makan iblis. Tapi orang itu langsung mati setelah ditebas badannya. Beda sama Genya yang masih hidup walaupun udah jadi Kiko. Gak mau lama-lama, Kokushibo pengen langsung nebas kepala Genya si iblis trial ini. Untung aja si kakak datang buat nyelamatin adiknya yang hampir aja dicincang. Tiba-tiba dia bilang kalau adiknya ini harus hidup bahagia, menikah, punya anak, dan hidup sampai tua. Cih, sundere. Video kemarin-kemarin aja hampir dicolok mata adiknya. Sanemi juga bakal mastiin kalau nggak bakal ada satupun iblis yang akan menghalangi tujuan itu. Lihat pemburu iblis bersaudara ini bikin Kokushibo kangen, soalnya dia dulu juga seorang pemburu iblis bersaudara. Ngelihat adiknya dicincang, Sanemi mulai ngamuk. Bisa-bisanya adik gue lu cincang kayak daging wahyu. Langsung aja Hashira ini nerobos ke arah Kokushibo. Saat diserang, Sanemi tiba-tiba menghilang. Ternyata dia melakukan sliding tackle dan ngincar kaki Kokushibo. Tapi iblis ini langsung ngehindar dan dilanjut serangan dari teknik napas pertama Sanemi. Kokushibo masih bisa nahan dan pertarungan kedua kubu ini berlangsung sengit. Mereka berdua langsung adu serangan hingga akhirnya Sanemi nemuin celah dan langsung nyerang Kokushibo. Serangan masih bisa ditahan tapi bagian bawah Kokushibo kebuka lebar. Sanemi pakai kesempatan ini buat nyerang pakai kakinya dengan pedang kecil milik Genya. Serangan masih bisa dihindari, mereka berdua masih melanjutkan pertarungan ini. Tapi akhirnya Sanemi harus terkena serangan telak dari Kokushibo. Darah mulai bercucuran dan di sini terlihat Sanemi terluka sangat parah. Kokushibo bilang kalau Sanemi sampai bergerak, organ dalamnya bakalan keluar. Tapi Kokushibo ngerasa ada yang aneh, detak jantungnya meningkat tiba-tiba. Dikira jatuh cinta, ternyata ini adalah efek dari darah Sanemi, sebuah darah yang langka di mana darah ini bisa bikin para iblis ngefly. Masuk ke flashback Sanemi. Di sini setelah dia ngebunuh ibunya yang jadi iblis, dia sadar kalau ibunya ini sempat melemah waktu kena darah Sanemi. Akhirnya dia pakai tuh darah dia sendiri buat berburu iblis pakai alat seadanya, kayak rantai, pacul, gunting pemotong rumput. Lebih mirip kayak orang bertani ya alatnya. Sampai akhirnya dia ketemu sama seorang pemburu iblis bernama Masachika. Dia nawarin Sanemi buat dilatih sama seseorang biar jadi pemburu iblis. Tapi persahabatan mereka nggak berlangsung lama. Masachika harus tewas waktu mereka berdua ngelawan Lower Moon pertama. Akhirnya waktu itu cuma Sanemi yang berhasil menjadi Hashira. Lanjut ke medan tempur, Sanemi masih all in buat nyerang Kokushibo. Iblis ini juga bingung, nih anak udah
udah kena tebas banyak banget kok masih bisa nyerang. Sampai akhirnya serangan Sanemi ini berhasil dihindarin dan Kokushibo nahan pedang Sanemi pakai kakinya doang. Waktu leher Sanemi mau ditebas Kokushibo, flashback anjing. Kita masuk waktu Sanemi pertama kali ikut rapat para Hashira. Sanemi yang emang dasarnya nggak punya adab ini ngerasa kalau para pemburu iblis tuh cuman dimanfaatin doang sama Kagaya sebagai pemimpin pemburu iblis. Bilanglah dia, "Weh muka borok, lu ini orang paling kuat apa gimana? Hah?" Terkenjoetlah para Hashira lainnya. Bisa-bisanya mulut nih orang kagak ada remnya. Gyomei yang sesepuh di sana langsung ngamuk nyuruh Sanemi buat jaga sopan santunya. Cuma Kagaya yang hatinya lembut mirip anime ini bilang kalau biarin Sanemi ngomong dulu. Lu cuma nyuruh doang kan bisanya? Hah? Kalau lu emang pemimpin, lu ikut tarung lah bos. Nyuruh doang kayak pemerintah Konoha. Lagi-lagi Kagaya dengan lembut minta maaf ke Sanemi. Sebenarnya Kagaya pernah nyoba buat berlatih ilmu pedang, dan kalau bukan karena penyakitnya ini, dia juga pengen ikut tarung kayak pemburu iblis lainnya. Sanemi langsung kicep. Dia ngerasa omongan Kagaya ini lembut dan penuh kasih sayang. Kagaya juga ngerasa bersalah karena ngundang Sanemi ke sini setelah kematian Masachika sebagai sahabatnya. Sanemi terkejoet lagi. Kok bisa nih orang tahu nama bestie gua? Karena yang di sini bilang kalau Kagaya ini selalu ngapalin semua nama pemburu iblis yang gugur di medan tempur. Kagaya akhirnya ngasih sebuah catatan, di mana catatan itu isinya harapan semua para pemburu iblis. Di dalam catatan itu juga ada harapan Masachika, di mana harapan dia adalah agar orang yang dia sayangi tetap bahagia sampai ajal menjemputnya. Bahkan ketika Masachika duluan yang mati, dia pengen orang yang dia sayangi tetap hidup sampai tua. Nangislah si kampret satu ini. Lanjut ke medan tempur. Waktu mau ditebas, Sanemi berhasil nahan pedang Kokushibo pakai pistol milik G-nya. Diem-diem nyolong barang ini orangnya. Nggak pakai lama, Sanemi langsung ngasih headshot ke kepala iblis ini. Tapi Kokushibo masih bisa nahan pakai pedangnya dan langsunglah hajar Sanemi. Lu kok hilang? Gyomei akhirnya datang untuk menyelamatkan Sanemi dan para Hashira, kembali mendapatkan bantuan untuk melawan Kokushibo. Gyomei di sini nyuruh Sanemi minggir dulu buat ngejahit lukanya dan dia bakal nahan Kokushibo buat sementara. Kokushibo mulai ngintip-ngintip pakai dunia transparan dan selama 300 tahun akhirnya dia ketemu lagi sama orang dengan tubuh fisik yang sempurna sampai batas maksimalnya. Lalu Gyomei langsung muterin biji berdurinya, di mana putaran bijinya ini bikin udara yang ada di sana ketarik ke arah Gyomei dan masih belum berhenti, senjata kapaknya juga dipakai buat ngincer leher iblis ini. Gyomei lalu nginjek rantai senjatanya, di mana hal ini bikin biji berdurinya tiba-tiba menghantam Kokushibo dari atas. Masih bisa ngehindar, Gyomei langsung pakai rantainya buat motong leher Kokushibo. Niat hati pengen motong rantainya, tapi seluruh bagian senjata Gyomei kebuat dari besi murni yang udah nyerap banyak sinar matahari. Jadi Kokushibo nggak bisa motong rantainya ini dan akhirnya Gyomei berhasil memotong rambutnya. Mantap. Kokushibo ngasih serangan balik ke arah Gyomei, tapi Hashira ini tiba-tiba hilang. Gyomei loncat ke atas ngasih serangan ke iblis ini dan berhasil motong pedangnya sebelum Kokushibo bisa ngeluarin teknik pernapasannya. Tapi pedang Kokushibo ini kebuat dari dagingnya sendiri dan juga bisa regenerasi. Sampai akhirnya mereka berdua saling adu serangan. Akibat serangan tadi, Gyomei harus nerima luka di wajahnya dan bilang kalau dia sebenarnya mau pakai jurus pamungkas ini waktu lawan Muzan. Tapi karena Kokushibo juga nggak bisa diremehin, akhirnya Gyomei ngebuka tanda pemburu iblisnya di pertarungan ini. Pindah ke Muichiro yang dari tadi jadi gantungan kunci. Setelah bersusah payah, akhirnya Muichiro bisa lepas dan nyambut pedangnya. Dia bilang kalau waktunya cuma beberapa jam lagi sebelum dia mokat kehabisan darah. Biar nggak banyak buang billing warnet, Muichiro langsung bergegas buat bantuin para Hashira ngelawan Kokushibo. Dalam perjalanannya, dia ketemu sama G-nya. Bang, tolongin bentar bang, gue lagi cosplay penyu. Anjing yang jadi Kiko harusnya gue, cok. Tolong ambilin rambut di sana dong bang, biar bisa gue makan. Balik lagi ke duel prajurit terkuat. Kokushibo di sini ngerasa kasihan sama Gyomei. Kalau dilihat, Gyomei ini umurnya udah 27 tahun, dimana ketika orang ngebangkitin tanda pemburu iblis, dia pasti mati di umur 25. Yang berarti Gyomei umurnya udah kedaluarsa 2 tahun dan bakal mati malam ini. Alah bacot lu nyet, gue udah tahu semua. Terkejoet dong Kokushibo, udah tahu bakal meningsoy kok masih buka tanda. Di sini Gyomei bilang kalau nggak punya tekad yang bulat, orang itu nggak pantas jadi Hashira. Gyomei terus bilang kalau ada satu kebohongan di omongan Kokushibo tadi, dimana ada satu orang yang masih bisa hidup lebih dari 25 tahun, yaitu Yorichi, adik dari Kokushibo. Ngelihat Gyomei yang nyenggol-nyenggol masalah pribadi, Kokushibo langsung nyerang secepat kilat. Namun serangan itu berhasil ditahan dan pertarungan pun kembali dimulai. Pindah ke Sanemi yang selesai ngejahit luka pakai
Ini solasi anjing. Setelah luka selesai dijahit, Sanemi ngebuka tanda pemburu iblisnya dan langsung ngebantu Gyomei buat ngegeng X-Pilin. Sanemi langsung nerjang ke arah Kokushibo. Serangan masih bisa ditahan, tapi tiba-tiba dari belakang kepala Sanemi langsung keluar biji berduri Gyomei. Ngelihat Kokushibo kaget sama serangan tadi, Sanemi langsung ngincar kaki Kokushibo. Di sini serangan mereka kelihatan kompak banget kayak pro player yang sering mabar di tongkrongan. Balik lagi ke Genya dan Muichiro, abis diambilin rambut Kokushibo dan dimakan, tubuh Genya sekarang udah bisa balik lagi kayak semula. Tapi nggak cuma itu aja, dia bahkan bisa dengar komunikasi antara Kokushibo sama Mujan, di mana Raja Iblis ini bilang buat nahan dan segera ngebunuh para Hashira. Lanjut lagi ke pertarungan para Hashira ngelawan Kokushibo. Mereka masih bertarung sengit. Sampai saatnya waktu Sanemi nyerang, Kokushibo berniat buat matahin pedang Sanemi, di mana sebuah katana biasanya bakal patah kalau disabet dari samping. Tapi Sanemi juga pinter coy, pedangnya dia puter dan malah pedang Kokushibo yang ditahan. Sanemi langsung ngasih serangan yang hampir aja bikin Kokushibo jadi cukur mulet. Gyomei masuk tanpa basa-basi langsung nebas Kokushibo yang bikin kuping iblis ini copot sebelah. Disambut lagi sama Sanemi yang ngasih angin topan dan dilanjut lagi sama serangan gabungan mereka. Wanjir, meja UFO segera animasikan scene ini. Serangan seepik tadi ternyata cuma bisa bikin kimono Kokushibo rusak doang, dan mereka berdua masih lanjut buat ngeroyok iblis ini. Waktu mereka mau ngasih serangan, Sanemi dan Gyomei tiba-tiba kena tebasan yang tidak terlihat, dan ternyata sekarang pedang Kokushibo menjadi lebih besar, panjang, dan bercabang. Wait, oke lah lupakan. Akibat serangan tidak terlihat tadi, Sanemi harus merelakan dua jarinya protol karena terkena serangan itu. Di sisi lain, anak-anak Kagaya melihat pertarungan itu melalui burung gagak Kasugai. Di sini mereka bertanya, apakah perlu mengirim Tanjiro dan Giyu untuk membantu melawan Kokushibo? Kiriya yang sekarang berperan menggantikan Kagaya bilang kalau Gyomei, Sanemi, Muichiro, dan Genya nggak bakal kalah ngelawan Kokushibo. Sesat anjing. Balik lagi ke pertempuran, Kokushibo mulai melancarkan serangan dengan pedang barunya, di mana jangkauan serangannya sekarang lebih besar dan cepat. Serangan sebesar ini jadi tantangan yang susah lagi buat para Hashira. Bahkan Gyomei dan Sanemi pun berkali-kali kena tebasan. Sayangnya Sanemi kena serangan telak dan langsung aja Kokushibo menggunakan kesempatan ini buat menghabisi Sanemi. Muichiro datang tepat waktu menyelamatkan Sanemi, bilang kalau Sanemi nggak boleh mati karena dia masih punya dua tangan buat mengayunkan pedangnya. Cie buntung. Di sisi lain, Genya lagi ngintip di belakang layar. Dia pengen bantu kakaknya tapi takut kalau nanti dia jadi stik wahyu lagi sama Kokushibo. Cuma dia keinget sama kata-kata Tanjiro kalau orang beban itu bisa ngelakuin hal yang nggak terduga. Biasanya orang kalau lagi pada tarung itu bakal fokus sama lawan yang kuat dan nggak peduli sama yang lemah. Jadi bisa aja Genya bikin sebuah gebrakan yang bikin mereka bisa ngalahin Kokushibo. Setelah mendapatkan motivasi dan semangat kayak abis minum kuku Bima, Genya pun mengeluarkan sebuah bungkusan yang telah dia simpan dari tadi. Dikira jenglot, ternyata itu adalah pedang Kokushibo yang sempat kepotong sama Gyomei. Karena pedang itu termasuk salah satu potongan tubuh Kokushibo, langsung aja itu pedang dimukbang sama Genya. Para Hashira masih kesusahan ngindarin serangan Kokushibo yang membabi buta, sedangkan Gyomei masih berusaha fokus menajamkan indranya. Setelah mendapatkan momentum, akhirnya dia bisa melihat dunia transparan. Kan buta anjing. Ya oke lah lanjut. Muichiro di sini masih berusaha mencari celah. Melihat waktunya udah nggak lama lagi, nggak tahu gimana caranya. Pokoknya dia harus mendekat ke Kokushibo. Melihat Muichiro dengan tekad penuhnya masuk ke area serangan, Gyomei memberi aba-aba pada Sanemi untuk segera mengikuti permainan. Melihat mereka bertiga maju, Kokushibo langsung ngasih serangan brutal pada mereka semua. Namun sekuat tenaga para Hashira terus nyoba buat nyari celah sampai titik terkecil. Gyomei pun membantu dengan melempar bola tasbih besarnya untuk menahan pergerakan tangan dari Kokushibo. Lalu disambut dengan Sanemi, digeprek Gyomei, dan akhirnya bisa ditusuk oleh Muichiro, walaupun sekarang kakinya yang buntung. Melihat kesempatan ini, Gyomei dan Sanemi akhirnya masuk untuk mengeksekusi. Di sisi lain, kita melihat Genya menjadi Kokushibo skin trial. Dia mengingat pesan dari Muichiro untuk segera menembak Kokushibo ketika mendapatkan kesempatan, apapun yang terjadi walau harus mengorbankan dirinya sendiri. Setelah itu dengan tekad yang kuat, Genya menembakkan pelurunya ke arah Kokushibo bersama dengan Muichiro di sana. Namun anehnya, walaupun tembakan itu berhasil ditangkis, pelurunya seolah-olah berbelok seperti dikendalikan oleh Genya. Setelah peluru itu masuk ke tubuh iblis ini,
Kesempatan terbuka sangat lebar. Gyomei dan Sanemi melanjutkan tugasnya sebagai eksekutor. Merasa nyawanya terancam, kini Kokushibo merasa gelisah dan teringat dengan kejadian 400 tahun yang lalu, di mana saat malam hari yang malam dia ketemu sama adiknya yaitu Yorichi. Di sini Yorichi kelihatan tua dan renta dengan umur sekitar 80 tahunan. Kokushibo rada kaget melihat Yorichi masih hidup di usia yang udah tua, di mana yang dia tahu kalau orang udah ngebangkitin tanda pemburu iblis dia bakal mati di usia 25 tahun. Adiknya ini cuma ngejawab kalau dia ngerasa kasihan sama kakaknya dan meneteskan air mata. Namun suasana haru itu nggak berlangsung lama. Semua berubah ketika Yorichi mulai ngeluarin kuda-kudanya. Hawa-hawa intimidasi mulai mengelilingi Kokushibo. Bahkan iblis ini nggak kuat buat nahan hawa ini. Yorichi masih berbaik hati bilang ke Kokushibo kalau dia bakal nyerang. Aba-abanya tetap percuma. Kokushibo bahkan gak sempat narik pedangnya sedikit pun. Gak ada waktu buat nahan serangan yang secepat kilat ini. Kokushibo juga heran, di umur setua ini kekuatan Yorichi masih sama kayak waktu masih muda dulu. Udah dapet tanda sampai tua, kekuatan gak ngotak, sampai tua juga gak ada lemah-lemahnya. Semua ini bikin Kokushibo makin benci sama Yorichi. Tapi di sisi lain dia juga ketar-ketir. Dia yakin kalau serangan Yorichi selanjutnya bakal bisa nebas lehernya. Tapi semua itu gak bakal terjadi karena sekarang Yorichi cuma diem berdiri doang dan wafat karena usianya. Melihat Yorichi yang mati tanpa dikalahkan ini bikin emosi Kokushibo makin-makin dan ke bawah sampai ke pertarungannya saat ini. Dia lalu berteriak dan mengeluarkan tebasan membabi buta. Yap, inilah awal mula Kiko dibuat. Gyomei sama Sanemi juga terkena serangan itu. Lalu si kampret satu ini orang dari tadi nggak ikut bakbuk tapi kena tebas terus anjir. Selanjutnya kita melihat Kokushibo mengeluarkan bilah-bilah pedang di sekujur tubuhnya. Waktunya makin menipis, kini saatnya Muichiro all in menggunakan semua kekuatannya. Muichiro lalu mengubah pedangnya menjadi merah, di mana pedang merah ini membuat tubuh Kokushibo menjadi kaku dan seperti terbakar dari dalam. Genya yang badannya tinggal sebelah juga ikut membantu dengan menggunakan sisa peluru lainnya buat numbuhin pohon lagi di tubuh Kokushibo. Kesempatan tidak datang dua kali tapi banyak kali. Gyomei segera menghantam kepala iblis ini pakai biji berdurinya. Masih belum cukup buat menggal leher yang keras ini, dihantam lagi pakai kapaknya dari bawah. Masih belum cukup, Sanemi ngebantu dengan nabrakin pedangnya ke biji berduri milik Gyomei. Dan ternyata gesekan itu membuat pedang Sanemi dan biji Gyomei menjadi merah. Wait, kok sus sekali kalimatnya? Dengan kekuatan gabungan itu, kini kepala Kokushibo berhasil dipenggal oleh para Hashira ini. Tapi bohong. Pendarahan Kokushibo tiba-tiba berhenti. Melihat kejadian ini, Gyomei dan Sanemi kembali menghajar Kokushibo sebelum dia bisa kembali meregenerasi kepalanya. Serangan demi serangan terus diberikan, tapi Kokushibo masih bisa bergerak bahkan memotong. Bang, udah jadi Kiko masih dicincang anjing. Saat Sanemi dan Gyomei memberikan serangan, tiba-tiba Kokushibo menghilang dan berteleportasi ke belakang Gyomei. Kokushibo berhasil menumbuhkan kepalanya lagi dan berubah bentuk menjadi monster mengerikan. Gyomei dan Sanemi langsung menerobos ke arah Kokushibo untuk segera menghabisi iblis ini sebelum kekuatannya pulih sepenuhnya. Tapi waktu Sanemi mendekat, Kokushibo melihat cerminan dirinya dari pedang Sanemi. Terkejut dia ngelihat muka buriknya sendiri. Kenapa mukaku seperti jalan aspal yang dikorupsi pemerintah? Sekilas dia mengingat adiknya, bilang kalau impian kakaknya ini menjadi pendekar pedang terhebat di negeri ini. Adiknya juga ingin seperti Kokushibo dan menjadi pendekar pedang terkuat kedua setelah kakaknya. Kokushibo kini mulai mengalami krisis kepribadian. Apakah ini yang benar-benar dia inginkan? Di tengah-tengah kebingungannya, badan Kokushibo mulai hancur kayak iblis-iblis lainnya. Ditambah Gyomei yang langsung menghajar kepala Kokushibo. Dia bahkan meminta mereka untuk menghancurkan tubuhnya karena dia nggak mau menerima kekalahan dalam wujudnya yang burik ini. Kokushibo masih bertanya-tanya, yang dia pengen apa sih? Apakah jadi monster mengerikan begini? Atau jadi kuat bahkan rela memakan manusia? Dari semua pertanyaan itu, jawabannya cuma satu, dia ingin menjadi seperti Yorichi. Flashback lagi ke zaman dimana Kokushibo dilahirkan dan memiliki saudara kembar bernama Yorichi. Di flashback ini kita sebut Kokushibo pakai nama Michikatsu ya, soalnya ini nama dia waktu jadi manusia. Waktu mereka berdua lahir, Yorichi ini punya tanda yang aneh. Bahkan ayahnya punya niatan buat ngebunuh anak ini karena katanya bisa bawa sial. Tapi ibunya nggak terima sama keputusan itu. Enak aja lu ngebunuh anak gua, bikin doang semangat, giliran lahir kagak mau tanggung jawab anjing. Akhirnya Yorichi dibiarkan hidup dengan syarat saat umur 10 tahun
tahun dia harus pergi ke kuil dan jadi seorang biksu. Walaupun mereka berdua dilahirkan sebagai saudara kembar, perlakuannya beda banget coy. Dari makanan, kamar, baju, pendidikan, Michikatsu selalu dapat kualitas terbaik. Sedangkan Yorichi seadanya doang, bahkan bisa dibilang gak layak. Setiap hari Yorichi ini nempel terus sama emaknya, kayak bocah manja gitulah. Hal ini bikin Michikatsu jadi berempati sama adiknya sendiri. Suatu saat, Michikatsu main ke kamar adiknya yang cuma seukuran 1,5 meter doang. Karena nggak bisa ngasih barang yang gede dan takut digaplok sama bapaknya kalau ketahuan ngasih barang ke Yorichi, Michikatsu akhirnya ngasih suling kecil doang nih. Yorichi cuma diem aja, datar. Bahkan orang-orang ngira kalau Yorichi ini tuli karena nggak pernah ngomong sampai usia 7 tahun. Sampai akhirnya waktu Michikatsu lagi latihan pedang, adiknya tiba-tiba datang dan nanya, apa kakaknya ini punya keinginan jadi samurai terkuat di negeri ini? Terkejut dong Michikatsu tahu kalau adiknya ini ternyata bisa ngomong. Yorichi juga sempat bilang kalau dia juga pengen jadi samurai terkuat, tapi karena dia bakal dikirim ke kuil, dia jadi nggak bisa punya cita-cita sama kayak kakaknya. Michikatsu agak ngeremehin Yorichi di sini. Soalnya dia ini cuma lihat adiknya tiap hari nempel sama emaknya terus. Masa iya tahu-tahu jadi pengen samurai? Nggak masuk akal dong. Sampai akhirnya waktu Michikatsu latihan lagi, adiknya datang. Bayuan tuh Yorichi yang umur 7 tahun ini sama pelatihnya Michikatsu. Bak-buk, jos! Si kecil cabai rawit ini dengan mudahnya ngalahin pelatih Michikatsu. Ngelihat adiknya ternyata pro player, sepik-sepik lah Michikatsu ke adiknya. Lu bisa jago banget, kayak mana caranya dek? Ya pokoknya atur pernapasan, terus masuk dunia transparan, punya tanda pemburu iblis. Bapakmu itu, bapak kita sama su. Michikatsu masih nggak paham sama apa yang diomongin Yorichi. Tapi selama ini orang yang dia kira cupu ternyata adalah suhu. Setelah ngelihat pertarungan tadi, Michikatsu ngerasa latihannya selama ini sia-sia. Sampai overthinking tengah malam nggak bisa tidur. Dia ngira kalau ayahnya yang tahu kekuatan Yorichi bakal mindahin tahta waris ke adiknya. Pintu kamar tiba-tiba diketok dan ternyata itu adalah Yorichi. Dia bilang kalau ibunya meninggal dan ngomong kalau dia bakal pergi ke kuil malam ini. Yorichi nggak bilang ke siapa-siapa selain kakaknya. Sambil menyimpan suling dari pemberian sang kakak, Yorichi pamit dan pergi meninggalkan rumahnya. Esok harinya Michikatsu melihat catatan harian sang ibu. Ternyata Yorichi emang bakal dicatat sebagai ahli waris selanjutnya. Maka dari itu dia memutuskan pergi dari rumah biar kakaknya tetap jadi ahli waris keluarganya. Selain itu, dari catatan ini Michikatsu juga tahu kalau ibunya ini sakit kronis yang bikin bagian kiri tubuhnya melemah. Dan setelah dia sadar, Yorichi ini bukan anak yang manja, melainkan dia lagi ngebantu ibunya berjalan dan menopang bagian kiri tubuhnya. Menyadari semua rahasia ini tidak pernah dia ketahui, Michikatsu malah tenggelam dalam kebencian pada seorang jenius, yaitu Yorichi, adik kembarnya sendiri. Yorichi yang tiba-tiba ngilang sekarang dicari sama keluarganya. Didatengin ke kuil juga nggak ada. Ternyata Yorichi kabur entah kemana. Singkat cerita, 10 tahun kemudian Michikatsu nikah. Anjir, gue 17 tahun masih main warnet cok. Michikatsu punya 1 istri dan 2 anak. Damai sekali hidupnya. Sampai suatu saat waktu Michikatsu camping, semua pasukannya dibantai sama seonggok iblis. Tiba-tiba di bawah terangnya rembulan, asik, Yorichi datang menyelamatkan sang kakak dari iblis ini. Yorichi bahkan meminta maaf karena terlambat dan bikin pasukannya mokat semua. Ngelihat adiknya jadi pemburu iblis yang kuat, Michikatsu akhirnya rela meninggalkan istri dan anaknya, lalu mengikuti jejak Yorichi sebagai pemburu iblis. Yorichi di sini melatih para pemburu iblis dengan teknik pernapasan. Karena nggak semua bisa teknik pernapasan matahari, akhirnya dia bikin cabang-cabangnya tuh. Nggak lama mereka semua juga bisa akses tanda pemburu iblis. Pokoknya jaya-jaya deh zaman ini pemburu iblisnya. Cuma ekspektasi Michikatsu kembali patah. Dia cuma bisa teknik pernapasan bulan. Dan semua orang yang punya tanda pemburu iblis bakal mati di usia 25 tahun. Ngerasa nggak punya masa depan dan waktunya mulai habis, Michikatsu ngerasa depresi. Dan dimana saat kita depresi, disitulah setan beraksi. Anjay, Muzan datang tuh nawarin Michikatsu jadi iblis bawahannya. Michikatsu yang udah kalap nganggep ini adalah kesempatan dia buat ngalahin Yorichi, bisa dapat kekuatan dan juga abadi. Balik lagi waktu Kokushibo ketemu sama Yorichi yang udah tua. Ngerasa kesel Yorichi nggak bisa dikalahin sama siapapun, Kokushibo akhirnya nebas Yorichi yang bahkan udah meninggoy. Terus dia ngelihat suling yang dulu pernah dia kasih ikutan ketebas dan bahkan masih disimpan sama adiknya sampai mati. Kokushibo mengsedih melihat sulingnya masih disimpan sama adiknya ini. Kokushibo ngerasa selama ratusan tahun dia hidup cuma Yorichi satu-satunya orang yang dia ingat. Dia bahkan lupa sama muka istri dan anaknya, tapi enggak buat Yorichi. Kokushibo nganggap selama ini dia nggak bisa ngewarisin apapun di dunia ini. Udah ngebunuh keturunannya, bahkan pernapasan bulannya juga nggak ada yang nerusin. Beda banget sama Yorichi, di mana tekad dan pernapasannya selalu ada yang nerusin. Sambil bertanya kenapa dia ini dilahirkan, Kokushibo kini hanya tersisa pakaian dan juga seruling yang menjadi satu-satunya kenangan pada Yorichi, saudara kembarnya. Anjir lah, siapa naruh bawaan di sini anjir.
Lanjut ke Sanemi dan Gyomei. Sanemi masih ngotot buat nyerang padahal tubuh Kokushibo udah nggak ada sisanya lagi. Untung aja dia ditahan sama Gyomei dan ternyata Sanemi ini udah hilang kesadaran dan dari tadi dia gerak tanpa kesadaran. Anjir, udah sakit nih orang. Gyomei lalu menghampiri Genya. Di sini Genya bilang kalau dia baik-baik aja dan nyuruh Gyomei buat nolongin Muichiro dulu. Setelah menaruh Sanemi di sebelah adiknya, Gyomei menghampiri Muichiro, berterima kasih atas semua perjuangannya lalu menutup mata Muichiro untuk selamanya. Saat membuka matanya, Muichiro sekarang masuk ke isekai dan menjadi slime. Muichiro sekarang bertemu dengan kakaknya yang bernama Yuichiro di isekai. Tapi bukannya disambut dengan hangat, Muichiro malah dihujat. Sang kakak nyuruh Muichiro buat pergi dan kembali. Tapi aku udah jadi Keiko, kak. Yuichiro bilang kalau adiknya ini masih 14 tahun. Dia terlalu muda buat masuk ke isekai dan kematiannya ini sia-sia. Muichiro di sini bilang kalau dia dulu memperjuangkan semuanya sendirian, tapi setelah dia bertemu sama temen-temennya, dia ngerasa lebih bahagia dan bisa kembali tersenyum. Dia juga nggak ngerasa kematiannya ini sia-sia karena dia rela berkorban buat teman-teman yang berjasa buat hidupnya. Muichiro sedih. Dia bilang kalau semua orang bebas mau ngatain dia apa aja, tapi dia nggak mau kalau kata-kata itu keluar dari kakaknya sendiri. Yuichiro lalu datang menghampiri sang adik, memeluk erat dan mengatakan jika dia sebenarnya cuma nggak mau adik tersayangnya ini mati. Anjing, kenapa adik gue jadikan filet? Tenang, gue selamatin, tenang. Semuanya hening setelah Genya meminta maaf. Dia meminta maaf karena dulu dia pernah nyalahin kakaknya gara-gara ngebunuh ibunya yang jadi iblis. Dia berterima kasih karena selama ini kakaknya selalu ngelindungin adiknya. Begitupun sebaliknya, Genya juga pengen ngelindungin kakaknya sama kayak Sanemi yang selalu ngelindungin Genya. Karena kakaknya selalu menderita, dia berharap sekarang kakaknya agar tidak mati dan bisa hidup bahagia. Karena di dunia ini hanya Sanemi lah orang yang dia sayangi. Sanemi berteriak agar sang adik nggak pergi meninggalkannya dengan kata terima kasih yang terakhir kalinya dari Genya sebelum dia melebur sepenuhnya menjadi debu. Tidak ingin kesedihan berlanjut, Gyomei mengajak Sanemi untuk segera pergi dan mengangkat kepalanya karena semua ini tidak akan berakhir sebelum Muzan berhasil dihabisi. Yo, gimana coy, ngeri-ngeri sedep ya. Serunya ada, sadisnya ada, sedihnya juga ada banget. Ini menurut anime kayaknya yang paling seru dari setiap pertarungan di Infinity Castle. Meja UFO tolong segera digarap ya, udah penasaran mampus ini coy. Jadi segitu aja coy video hari ini. Video selanjutnya bakal bahas gimana pertarungan Tanjiro dan para Hashira nanti buat ngelawan Muzan di Infinity Castle. So stay tune terus, nyalain lonceng juga biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya coy. Ciao.